melihat antusiasme dari teman-teman yang udah pada nonton gitu, yang kita hanya bisa saksikan di sosial media, kelihatannya excitementnya luar biasa dan antusiasnya juga luar biasa. Jadi kita pun juga pastinya nggak sabar untuk melihat hasil kerja kita gimana sih gitu. Dan ya kalau dari saya sih, saya berharap banget apa yang kita buat di sini bisa berhasil untuk nyampe secara cerita dan secara mengadegan, secara drama, nyampe ke semua yang menonton. Untuk Aryo dan Kak Farah, mungkin untuk kakak-kakak yang lain juga, scene paling menantang buat kalian atau yang memorable banget yang boleh di spill boleh kan? Aryo dulu mungkin? Saya? Iya, Oke, boleh. memorable banget apa ya? Aryo dulu. Hampir semuanya sih maksudnya memorable ya. Dan ya di sini saya sama Mbak Poni project ini kita syuting ini dulu bukan? Tapi yang cukup intens sama Mbak Poni baru di project ini, banyak banget adegan-adegan yang seru gitu bersama Mbak Poni, dan banyak belajar juga sama Mbak Poni. Itu pun juga sama Gambit. Ini project pertama saya sama Gambit, dan menyenangkan sekali bekerja sama dengan Gambit. Dengan Farah juga kita punya ini sendiri ya Farah, kayak ada tap in tap out gitu ketika kita mau kebiasaan sendiri biar kita bisa lebih chemistry-nya lebih lumayan lagi pas di depan kamera. Ya semoga bisa dinikmati, bisa kelihatan. Apa sih yang dilakuin biar chemistry-nya makin dapet Kak? Enggak, jadi kita ada gestur kayak tap in gitu, tap in begitu udah mau masuk set gitu, biar kita kayak apa ya, energinya biar bareng gitu, biar nyatu. Mas Rio sendiri baru ini film udah legenda ya, memperkenalkan ke anak-anak juga tentang hal ini. Memperkenalkan, dan memang secara kebetulan juga sekarang ini anak saya di sekolah lagi belajar tentang folklore, tentang legenda-legenda, entah itu legenda Sang Meriang, Malu Kundang, dan yang lainnya. Tapi karena ini filmnya 17 tahun ke atas, jadi ya sangat disayangkan saya nggak bisa mengajak anak saya. Kalau boleh tahu, di adegan mesum itu terjadi dengan kayak di adegan yang 17 tahun ke atas, dilakukannya dengan sepenuh hati atau ada trik gitu? Nah, Dari Mbak Farah benar-benar menjiwai kayaknya nafsu banget. enggak, jadi di Indonesia ini sekarang ada jenis pekerjaan baru, namanya intimacy coordinator, dan yang punya sertifikasinya itu baru hanya beberapa orang, yang saya tahu hanya 2 kalau nggak salah, dan itu dua-duanya terlibat di dalam film ini. Dan semua adegan yang melibatkan pemain untuk melakukan hal-hal intimasi itu jadi ada koreografinya. Jadi sebelum kita melakukan itu, kita kayak ngisi form dulu, kira-kira batasan-batasannya seperti apa, dan di lokasinya pun juga kita dijagain sama mereka gitu. Apa aja yang boleh dilakukan, yang tidak apa, dan kemudian untuk kepentingan adegannya seperti apa. Jadi menurut saya sangat penting sekali sih untuk diterapin ke film-film ya, Ada intimate scene-nya gitu. Jadi kalau misalkan kelihatannya Farah, ya berarti memang dia berhasil untuk memainkan karakternya tersebut gitu kan, karena memang dituntut untuk melakukannya seperti itu. Nanti kakak-kakak kan udah berpasangan masing-masing, cara izin atau ada batasan dari pasangan Film masing-masing? aja ya Kak pertanyaannya. Apa? Masih Bisa seputar pertanyaan film lain aja, ada yang mau tanya lagi? Mungkin ini kali boundariesnya itu kayak gimana ya, sih? boundariesnya mungkin dari Jadi pribadi. itulah gunanya IC tersebut. Jadi kita juga diberi apa ya, seperti pertanyaan yang dimana itu adalah batasan-batasan kita, dari mana yang boleh dan mana yang tidak. Jadi apa yang sudah ada di layar itu adalah batasan-batasan yang sudah kita setujui satu sama lain, nggak di antara kita doang, tapi juga berdasarkan sama produksinya juga. Jadi itu sangat membuat pemain dan produksinya juga feel safe sendiri sih. Jadi emang tidak akan ada yang melebihi itu, akan sesuai dengan apa yang sudah ada di kontrak. Dan kalau untuk adegannya sendiri itu kan bantuannya juga itu sangat teknikal ya. Itu juga bantuannya nggak bisa hanya dari kita doang, tapi itu juga dari sisi kameranya gimana gitu. Thanks to Pak Ical, kalau memang dia bisa mendapatkan angle-angle yang mungkin memang terlihat seperti apa yang seharusnya diperlihatkan di filmnya gitu. Kak Rio,
karakter Alif sendiri kan punya masalah yang kompleks banget antara dia sama ibunya. Dari habis memerankan karakter ini, apa ada pandangan baru dari Karyo sendiri tentang hubungan antara anak dan orang tua yang dibawa setelah memerankan karakter Alif dari film Legenda Madu Kucing? Iya, paling pandangan barunya lebih kepada trauma yang diturunkan turun-temurun antar generasi itu ya, bahwa ya secara tidak langsung terkadang tuh kita berbuat sesuatu itu tanpa kita sadari adalah warisan dari orang tua kita yang kita turunin, yang kita juga nggak tahu apakah dia mendapatkan memori yang kurang baik atau perjalanan hidupnya seperti apa. Tapi penting untuk kita sadari, dan ya apalagi saya sekarang udah punya anak gitu ya, gimana cara saya mendidik anak saya dengan gaya parenting yang sangat hands on terhadap anak, ya itu sih yang jadi pelajaran kan. Tapi setelah memerankan Legenda Kelam ini sempat ada kayak susah ngelepasin karakter itu, atau biasa aja karena udah dari tap in tap out gitu? Untuk kalian berdua Ya apa ya, itu udah menjadi tanggung jawab kita sih. Kalau saya percaya bahwa ya kita sebagai seorang aktor dan Rio sebagai kehidupan pribadi, ya saya udah harus bisa membedakan itu, dan ya that's why kita dibayar mahal. Gila nggak tuh? Berapa digit? Sebenarnya. Udah aman teman-teman media. Tapi maksudnya kayak mindset bahwa sebagai durhaka gitu itu kan sebenarnya agak berat ya gitu. Terus memainkan karakter yang juga emang durhaka gitu, untuk kayak bisa lepas free ngelepas gitu, mudah atau gampang? Kayak durhaka itu ternyata ngeri banget ya. Atau misalnya kayak memerankan ini kan juga karakternya anaknya misalnya durhaka gitu, seperti apa gitu, kayak apakah mudah untuk kayak ya udah ini cuma karakter, atau tentang durhakanya itu sendiri gitu loh, berat nggak, atau biar biasa aja gitu dalam kehidupan sehari-hari? Karena skenario-nya sendiri udah cukup kuat ya buat saya, yang ditulis sama Rafki, Alin, dan Bang Joko. Itu benar-benar detail dan bisa dibilang sempurna gitu, secara penceritaan, secara konklusinya dan teka-teki yang ada di dalamnya. Jadi ya saya sih lebih banyak berdiskusi dengan director aja ya, untuk menciptakan karakter ini seperti apa. Dan ya namanya diciptakan, ya berarti kan kita bermain untuk menciptakan itu. Jadi ya sebisa mungkin ya jangan sampai kita masuk ke dalamnya lah. Nggak, maksudnya kan kayak Heath Ledger gitu kan, sampai berat banget gitu, sampai selesai syuting akhirnya bisa ke bawah-bawah gitu. Apakah kalian juga mengalami hal? Alhamdulillah dibandingin sama Heath Ledger. Maksudnya kan banyak juga ada orang-orang yang seperti itu gitu. Dengan kebiasaan mungkin pernah jadi pemabuk, peminum, terus akhirnya juga ke bawah juga gitu dengan. Ya saya yakin setiap orang pasti punya metodenya sendiri-sendiri ya, metode untuk mereka mendalami atau menyelami sebuah karakter. Jadi ya alhamdulillah sih yang saya rasain, maksudnya ya bisa membedakan itu. Oke. Aman, aku mau tanya tadi kan ada skrip yang lucu gitu sama Ama juga, sama namanya juga. Nah itu repeat nggak sih beberapa kali, terus ada improve-nya nggak? Di meja makan ya? Dapur ya? Iya, yang di dapur sama yang di rumah tadi. Oh, kalau yang di dapur sebenarnya kalau riset itu nggak terlalu banyak ya, karena memang Rafki sama Karyo itu udah tahu apa yang akan mereka sampaikan, dan semoga itu juga tersampaikan baik dengan kita. Jadi hanya ada beberapa kali take di awal itu kayak menurut mereka sudah cukup, dan dia nggak terjadi retake yang berulang-ulang gitu. Karena menurutku retake awal di take awal itu pasti adalah take yang paling organik dan paling natural. Jadinya mereka mencoba untuk meng-capture itu, dan akhirnya memang nggak terlalu banyak adegan-adegan yang diulang-ulang terus. Jadi karena membahayakannya adalah kalau misalkan memang adegan itu terjadi berulang, kan jadinya pengulangan lagi, dan itu jadinya kebiasaan buat pemainnya sendiri gitu. Jadi dia tidak mau mengambil itu, jadi dia emang beberapa take di awal menurut dia udah dapat, udah langsung maju ke next shotnya gitu.
banyak diulang pasti kita juga udah rasa hilang, mulai hilang. Boleh share bagian Kemana? Kemana? Ke semuanya aja ya. Hai teman-teman, jangan lupa untuk saksikan film Legenda Kelam Maling mulai tanggal 27 November 2025 di bioskop. Oke, Terima kasih. makasih.